Ini jenazah Paus Fransiskus akhirnya tiba di Basilika Santa Maria Maggiore ya Mas Erlip ya? Betul sekali, sudah tiba di sana dan sudah dinantikan oleh umat dan perwakilan, dan nanti akan segera dikuburkan, tetapi secara tertutup yang dipimpin nanti oleh Kardinal Farel. Dan seperti sudah kita sampaikan tadi itu, ada beberapa sahabat dari Paus Fransiskus yang menantikan beliau di sana. Dan setelah nanti penguburan berarti hari Minggu, informasi yang dapat hari Minggu sudah boleh dikunjungi. Sudah mulai bisa dikunjungi. Mas Erlip, ini memang pemakaman akan dilakukan secara tertutup. Tapi siapa saja selain dari keluarga, kerabat terdekat, siapa saja yang juga akan bisa mengikuti langsung prosesi pemakaman di dalam Basilika Santa Maria Maggiore ini, Mas? Ya pasti umat tidak bisa hadir di sana. Mereka akan melihat setelah kuburan ditutup, dan berarti hanya keluarga dan beberapa pejabat dari gereja yang akan hadir di sana. Dan ini peti jenazah dari Paus Fransiskus sedang diangkat secara perlahan juga ya untuk masuk ke dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Nantinya juga akan ada misa lagi, artinya Mas Erlip ketika sudah berada di dalam? Tidak akan ada misa lagi. Nanti ada doa saat nanti peti sudah di dalam basilika. Dan yang kita lihat ini adalah ya tadi peti jenazah yang sederhana sesuai dengan wasiat dari Paus Fransiskus ya Mas? Betul sekali. Dan akan siap diangkat. Dan kalau kita lihat sebelah kiri dan kanan itu ada informasi yang saya dapat 40-an orang yang selama ini dibantu oleh Paus Fransiskus. Mereka menggenggam di tangannya bunga mawar putih. Mawar putih ini ada artinya kah Mas Erlip? Untuk digunakan untuk memberikan penghormatan kepada Paus. Artinya berada di sisi kiri dan kanan? Kiri dan kanan itu ada anak dan orang dewasa yang sebelah kiri kanan. Ini suasana di dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Kalau tidak salah dia akan ada di sebelah kiri dari basilika. Ya, kapel yang sebelah kiri. Basilika Santa Maria Maggiore ini jadi gereja basilika yang selalu disinggahi oleh Paus Fransiskus, jadi tempat Paus Fransiskus berdoa sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Informasinya dari catatan kami terakhir beribadah di gereja tersebut pada 12 April dalam rangka menyambut Paskah. Dan ini apa yang bisa Anda ceritakan dari yang sedang terjadi saat ini Mas Erlip? Seperti sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam para kardinal dan umat lain masih bertepuk tangan. Dan kita lihat ini wajah seorang anak yang ada di samping. Ada para pengungsi juga yang hadir, yang dia bawa dari Lesbos. Hadir di sana. Para tahanan, beberapa yang mendapatkan izin keluar secara khusus untuk menghadiri misa pemakaman ini. Dan ya tadi tahanan yang sudah diberikan izin khusus, memang ini adalah orang-orang yang kerap memang biasa ada di pemakaman seorang paus, atau ini khusus sekali Paus Fransiskus? Tidak, ini yang pertama kali terjadi. Saya lihat di mana memang dipersiapkan mereka untuk menyambut, karena mereka adalah seperti saya katakan tadi adalah sahabat dari beliau. Oke.
Dan disambut juga dengan nyanyian ya. Jenazah Paus Fransiskus juga disambut di dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Pemakaman seorang paus umumnya berlangsung bisa berapa lama, Mas Erlip? Prosesnya pemakaman ini sebenarnya hanya sebentar saja karena semuanya sudah disiapkan. Jadi tinggal ya pasti ada doa, kemudian tinggal menaruhkan peti ke tempat yang sudah disediakan, lalu kemudian ditutup. Peti jenazah dari Paus Fransiskus yang sesuai wasiatnya, petinya sederhana dari kayu satu lapis, kini tengah dibawa ke dalam Basilika Santa Maria Maggiore, tempat yang juga ia inginkan ya, menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Quia conversa